Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Munzayana di sini akan memaparkan artikel yang berjudul A Systematic Review of Thinking Process in Numerasi, Influencing Factors, Content, and Variations of Thinking Process. Seperti yang kita ketahui bahwa numerasi atau literasi matematis itu merupakan keterampilan dasar yang sangat penting untuk dikuasai oleh siswa. Keterampilan ini tidak hanya berperan dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Literasi matematis itu memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah menggunakan konsep-konsep matematika dalam berbagai situasi nyata. Berdasarkan hasil program for International Student Assessment pada tahun 2022, Indonesia itu mengalami penurunan skor rata-rata numerasi, yakni dari 379 pada tes PISA 2018 menjadi 366 pada skor PISA 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan. Penurunan skor ini sekaligus menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam proses berpikir saat menyelesaikan soal numerasi, karena mereka belum mampu melalui tahapan berpikir yang diperlukan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal numerasi dapat dipahami lebih baik dengan menganalisis proses berpikir mereka. Proses berpikir memiliki peran penting untuk mengembangkan kemampuan numerasi. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang numerasi dan literasi matematis, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin yang berfokus pada tren literasi numerasi untuk siswa jenjang sekolah dasar. Kemudian Prativi menyoroti hubungan kompleks antara literasi numerasi dan pemikiran logis serta dampaknya pada pembelajaran matematika. Sitopu memfokuskan pada manfaat dan tantangan integrasi literasi ke dalam kurikulum pendidikan dasar. Kemudian Caridah itu melakukan tinjauan literatur matematis yang bertujuan untuk menganalisis strategi pengajaran inovatif di bidang literasi dan numerasi dalam konteks SDGs. Meskipun temuan-temuan ini itu memberikan wawasan penting, namun penelitian sebelumnya yang saya paparkan tadi secara khusus itu belum ada yang mengkaji tentang proses berpikir dalam menyelesaikan soal numerasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian sistematik literatur review untuk meninjau proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal numerasi dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi konten materi dan jenis proses berpikir yang digunakan. Adapun research question pada penelitian ini yakni yang pertama adalah what are the various of students thinking process used in solving numerasi test. Kedua, what are the factors that influence students thinking process in solving numerasi test. Dan yang ketiga, what is the content variation of students thinking process in solving numerasi test. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Prisma 2020 yang meliputi 4 tahapan, yakni identification, screening, eligibility, dan including. Adapun secara rinci, metode yang digunakan adalah pertama, pada tahap identifikasi, peneliti menggunakan 2 database yaitu Scopus dan Google Scholar. Pada penelitian ini, rentang pencariannya akan langsung dibatasi pada 5 tahun terakhir, yaitu antara tahun 2020 hingga tahun 2024. Sedangkan kata kunci yang digunakan adalah sebagai berikut yang terpapar dalam tabel. Pada tahap ini diperoleh 319 dokumen yang berasal dari basis data dan kemudian 9 dokumen tambahan, sehingga pada tahap ini diperoleh total 328 dokumen yang selanjutnya akan dilakukan tahap penyaringan atau screening. Pada tahap screening, proses pertama adalah penyaringan duplikat. Setelah duplikat dihapus, artikel yang tersisa akan dievaluasi berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan pada tabel berikut. Yakni di sini ada kriteria inklusi dan eksklusinya. Pada tahap ini, sebanyak 31 dokumen yang duplikat dieksklusi, kemudian tersisa 297 dokumen akan disaring lebih lanjut berdasarkan judul dan abstrak.
194 artikel dieksklusi karena tidak relevan dengan topik. Kemudian tersisa 103 dokumen. Lebih lanjut dilakukan kepada akses full text-nya, namun 53 dieksklusi dengan pertimbangan open access, dengan pertimbangan tidak open access dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian diperoleh 50 artikel yang akan dianalisis mendalam pada full text-nya. Tetapi dieksekusi kembali sebanyak 20 yang topiknya berada di luar cakupan proses berpikir dalam numerasi, dan 7 laporan yang lain itu tidak relevan dengan aspek numerasi. Tahap selanjutnya adalah tahap inklusi. Pada tahap ini hanya artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni ditemukan 22 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dimasukkan ke dalam tinjauan akhir. Adapun representasi yang lebih jelas dari semua tahapan-tahapan ini dapat dilihat pada diagram prisma berikut. Selanjutnya pada research dan discussion. Di sini untuk menjawab RQ yang pertama, yaitu what are the various of students thinking process used in solving numeracy test. Berdasarkan gambar kita dapat melihat bahwa creative thinking process mendominasi pada tahun 2024. Adapun tahun 2023 didominasi oleh problem solving thinking process, dan tahun 2022 didominasi oleh mathematical literacy thinking process. Mathematical thinking process, problem solving thinking process, dan mathematical literacy thinking process itu merupakan variasi dari proses berpikir siswa yang paling banyak dikaji dalam penelitian-penelitian yang telah dikumpulkan. Mathematical thinking process mendominasi dari keseluruhan proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal numerasi. Variasi proses berpikir ini dapat dikaji melalui tahapan dan proses berpikir matematis yang dikemukakan oleh Mason. Tahapan ini meliputi entry, attack, review, yang masing-masing mencakup proses penting seperti specializing, generalizing, conjecturing, dan convincing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdianto et al., seluruh tahapan proses berpikir matematis siswa dalam menyelesaikan soal numerasi dapat dilalui oleh siswa dengan kemampuan berpikir tinggi. Sementara pada tahap convincing and generalizing cenderung dilewatkan oleh siswa dengan kemampuan sedang dan rendah. Penelitian sejalan, yakni yang dilakukan oleh Hawai dan Kurniasari, juga memaparkan bahwa seluruh tahapan proses berpikir matematis yang meliputi tahap entry, attack, review dapat dilalui siswa dengan kemampuan tinggi tanpa banyak bantuan. Namun pada tahap-tahap tertentu seperti tahap attack dan review, siswa dengan kemampuan matematika sedang dan rendah memerlukan scaffolding untuk dapat menyelesaikan soal dengan tepat. Kemudian research question yang kedua, what are the factors that influence student thinking process in solving numerasi test? Diperoleh berbagai faktor yang mempengaruhi proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal numerasi, baik itu faktor internal maupun eksternal. Di antaranya yaitu ada adversity questions, ada mathematical resilience, computational thinking ability, self-renewal capacity, problem solving abilities, self-efficacy, school level, cognitive style, gender, and mathematical ability. Adapun faktor yang paling banyak dikaji adalah faktor mathematical ability dan cognitive style atau kemampuan matematis dan gaya kognitif siswa. Berdasarkan tinjauan dari tingkat kemampuan matematisnya, Setiani memaparkan bahwa siswa dengan kemampuan tinggi memiliki pemahaman mendalam tentang masalah dan mampu mengorganisasi informasi dari numerasi dengan baik. Sedangkan berdasarkan gaya kognitif siswa dalam menyelesaikan soal numerasi, ini dikemukakan oleh Al-Filaili bahwa siswa dengan gaya kognitif field independent cenderung memiliki struktur soal dengan menggunakan kalimat yang sama pada soal, sedangkan siswa dengan gaya field independent lebih fleksibel menyebutkan informasi dengan bahasanya sendiri dan memiliki kemampuan untuk mengekspresikan informasi secara mandiri.
Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sekarianti et al., siswa dengan gaya berpikir sekuensial konkret menyelesaikan soal secara terperinci, langkah demi langkah, sementara siswa dengan gaya berpikir sekuensial abstrak lebih berfokus pada penggunaan konsep. Kemudian research question yang ketiga, what is the content variation of student thinking process in solving numerasi test? Variasi konten atau isi materi dalam proses berpikir pada soal-soal numerasi yaitu terdapat aljabar, geometri, bilangan, dan kombinasi dari beberapa materi sebelumnya. Adapun aljabar menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas dalam penelitian yang telah dikumpulkan, yakni sebesar 61% penelitian yang menyoroti terkait proses berpikir siswa dalam konteks ini. Menurut Bernard, aljabar menjadi salah satu konten yang paling banyak dikaji dalam proses berpikir karena aljabar menyediakan kerangka yang mencerminkan tahapan rinci dalam proses berpikir, yakni meliputi 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi informasi relevan dengan memilah informasi yang berguna dan yang tidak. Yang kedua, mempresentasikan informasi dalam bentuk sistematis simbolis, baik melalui simbol, persamaan, tabel, atau grafik. Dan yang ketiga, aljabar itu menafsirkan serta menerapkan konsep untuk mencari solusi, menguji hipotesis, atau memahami hubungan fungsional. Tahapan-tahapan ini sangat sejalan dengan model proses berpikir yang lebih luas, sehingga melalui konten aljabar, siswa itu dituntut untuk mengikuti langkah-langkah secara sistematis. Selanjutnya, simpulan berdasarkan kajian sistematis terhadap 22 artikel terkait proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal numerasi, penelitian ini menemukan bahwa proses berpikir siswa mencakup berbagai jenis, mulai dari proses berpikir matematis, proses berpikir aljabar, literasi matematis, hingga sampai proses berpikir kreatif dan reflektif. Namun, proses berpikir matematis, literasi matematis, dan proses berpikir dalam menyelesaikan masalah itu adalah sebagai fokus utama yang paling banyak dikaji pada penelitian-penelitian yang telah dikumpulkan. Adapun materi aljabar adalah materi yang paling sering menjadi konteks karena aljabar mencakup kerangka dengan tahapan rinci seperti identifikasi informasi, representasi simbolis, dan penerapan konsep. Sedangkan faktor-faktor yang paling banyak mempengaruhi proses berpikir siswa adalah kemampuan matematis dan gaya kognitif siswa. Siswa dengan kemampuan tinggi cenderung menunjukkan proses berpikir yang terorganisasi dengan baik, sementara siswa dengan kemampuan matematis sedang dan rendah itu masih membutuhkan scaffolding saat menyelesaikan soal numerasi. Sedangkan berdasarkan gaya kognitifnya, siswa field independent lebih kreatif dan fleksibel dibandingkan siswa field dependent. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang terstruktur dan personal yang mempertimbangkan kemampuan matematis dan gaya kognitif siswa dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Baik, sekian dari saya. Berikut adalah pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran sangat diperlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.